warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Nazira Putri Syaroli dari hasil diskusi beberapa pertama Nah, untuk identifikasi istilahnya kami ada 6 istilah. Pertama ada mixedema, yaitu bagian yang terbuka, kemudian TSH dan semuanya hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior berfungsi untuk merangsang produksi dari hormon tiroid dan juga TFH tiroid. Kemudian ada 4, yaitu untuk bebas dari hormon tiroxin. Ada anti-TPO, autoantibody yang menerbitkan enzim tiroid peroxidase. Ada anti-TG, autoantibody yang menerbitkan protein tiroglobulin. Dan ada hypoallergenic diffuse, di mana dia gambaran XG. Yang selama jaringan organisme akan lebih gelap dari normal. Konsep yang sudah kami tetapkan itu adalah hipotiroidisme primer akibat Hashimoto disease, tiroiditis Hashimoto. Oke, ini untuk identifikasi dan analisis masalahnya. Next slide. Nah, yang pertama itu masalah yang kita dapat dari skenario itu, kenapa target pasien itu nampak membesar. Jadi pada pasien itu terjadi pembesaran di pusat tiroid akibat tiroiditis Hashimoto, di mana tiroiditis Hashimoto ini sendiri adalah penyakit autoimun yang menyebabkan sistem kekebalan tubuhnya itu dia merangsang atau merusak sel-sel molekuler yang ada di kelenjar tiroid itu. Jadi karena kerusakan sel ini itu memicu filtrasi limfosit, fibrosis, dan aplasia konten seloid sebagai usaha untuk mengkompensasi produksi hormon tiroid. Jadi karena itu hormon tiroid itu kan yang dihasilkan itu dia menghasilkan hormon tiroid gitu, atau T3 dan T4. Makanya si sel-sel itu membengkak, lehernya juga ikut membengkak gitu. Oke, yang kedua itu ada kenapa dari pasien mudah kedinginan, mudah lelah, mengantuk, dan sulit untuk konsentrasi. Nah, di sini kadar seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya produksi hormon tiroid itu kan sangat kurang kan. TSH-nya itu tinggi, sedangkan hormon tiroid T3 dan T4 itu menurun. Nah, fungsi dari hormon T3 sama T4 ini kan untuk proses metabolik ya. Jadi karena produksi hormon T3 sama T4 itu nggak cukup, otomatis kan proses metabolisme yang terjadi di tubuh itu terlambat gitu. Sehingga kebutuhan energi itu berkurang. Dan salah satu fungsinya itu juga untuk termoregulator. Makanya dia nggak menghasilkan panas, jadi si pasien itu mudah untuk terasa dingin. Terus oke, yang ketiga, kenapa dari pasien itu rendah? Nah, normalnya hormon ini meningkatkan ekspresi reseptor beta adrenergic dan meningkatkan sensitivitas jantung terhadap adrenalin. Ketika kadar T3 dan T4 itu menurun, jadi
cuma reseptor beta adrenalinnya itu juga ikut berkurang sehingga jantung itu merespon lebih lambat terhadap sinyal simpatis. Jadi makanya denyut jantung itu kan menurun pada skenario kita itu hanya 58 kali per menit. Next ada kenapa pada pasien itu tampak wajah bengkak terutama di sekitar mata. Nah, pada skenario kita, si pasiennya itu dia terdapat fasies myxedema. Jadi di sini hormon T3 sama T4 itu kan tadi dia gagal produksi cepat, jadi dia metabolisme itu tadi gagal juga. Nah, ada yang benar-benar glikosamiloglikan, di mana dia itu si proses metabolisme itu harusnya dia mendegradasi glikosamiloglikan ini, tapi karena si hormon tiroidnya itu tadi gagal untuk diproduksi, jadi kan metabolismenya itu semakin lambat. Maka dari itu si glikosamiloglikan yang ada di glikosamiloglikan ini yang ada di dalam sukartan, dia itu menimbulkan pemerintahan atau penumpukan di situ. Dan ini untuk strukturisasi dari kelompok kami. Nah, untuk hipotiroidisme itu sendiri adalah kondisi ketika kelenjar tiroid itu gagal untuk memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup. Ya, sehingga terjadi kekurangan hormon tiroid di sirkulasi darah yang kemudian mempengaruhi jaringan jantung. Kalau tiroidisme Hashimoto yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu merupakan penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuhnya itu menyerang sel-sel yang ada di kelenjar tiroid melalui proses antibodi dan juga sel T. Maka dari itu terjadi infiltrasi limfosit, fibrosis, dan juga kerusakan progresif pada tiroid. Terus untuk klasifikasinya, kenapa di sini kenapa beda skenario dia merupakan hipotiroidisme primer? Itu karena dia terjadi gangguannya itu di kelenjar tiroidnya itu sendiri, bukan dari luar kelenjar tiroid. Kalau di hipotiroidisme primer, hipotiroidisme sekunder atau tersier, itu problemnya itu dari kelenjar tiroidnya. Tapi kalau di sekunder itu dari hipofisisnya, di tiroid stimulating hormonnya. Kalau misalnya kita tiroid stimulating hormon itu kan tinggi ya, yang rendah itu memang si T3 sama T4. Sedangkan kalau di hipotiroidisme sekunder itu yang tinggi itu malah si TSH gitu. Begitu juga untuk yang tersier, yang tinggi itu si TSH atau tiroid producing hormone. Selanjutnya lebih dilanjutkan oleh Chris. Kemudian etiologinya itu sebenarnya belum tentu pasti ya, karena dia kan ini kan antibodi yang menyerang dia sendiri kan. Nah, cuman beberapa jurnal yang kami baca itu ada pertama faktor genetik, kemudian ada imunologi, faktor lingkungan, dan juga faktor kami dan sebagainya. Mungkin faktor kita sendiri yang kita baca dari jenis kami, usia produktif, predisposisi genetik autoimun, faktor hormonal, gastronom, dan juga faktor lingkungan. Ini perbedaan mungkin bisa lebih jelas untuk psikologinya. Kata fisiologi. Nah, jadi sebenarnya kenapa hipotiroidisme primer dengan atau akibat dari introduksi Hashimoto itu karena awal masalahnya itu bukan di proteinnya dulu, tapi awal masalahnya itu adalah introduksi Hashimoto dulu, yaitu ketika si tubuhnya itu menyerang dirinya sendiri. Nah, pada skenario kan si pasiennya kan perempuan, usia 32 tahun kan. Nah, dan pada usia itu kan kita seharusnya kita boleh mempertanyakan apakah pasiennya sudah menikah atau belum. Nah, kenapa? Karena pada wanita itu ada dua fase yang ada dialami sama laki-laki. Yang pertama itu ada menstruasi dan juga ada fase kehamilan. Nah, kenapa itu penting? Karena autoimun itu sangat berpengaruh sekali pada hormon. Nah,
pada wanita ini juga ada estrogen, terutama pada masa kehamilan ya. Kenapa? Karena kenapa estrogen ini penting pada masa motor ya, karena si estrogen ini dia bakal membuat atau membuat si antibodi kita itu menjadi lebih agresif gitu. Nah makanya pada wanita yang hamil itu si antibodi itu ditekan atau disupresi. Kenapa? Agar bisa menjadi sebagai dirinya sendiri gitu. Karena kan jadi itu setengah itu asing. Dan pada kasus awal mulai itu terjadi karena tubuhnya menyerang dirinya sendiri, yaitu awal mulai dari sel penyaji antigen atau APC, antigen presenting sel. Dia menangkap si antigen itu, dan salahnya diabaikan Pak Dwi ya, dari lewat. Nah, cuma karena paparan dari estrogen tadi atau dari hal-hal faktor-faktor risiko yang tadi, si APC juga mengambil si sel antibodi tadi. Terus dia membawa si sel antibodi tadi itu menuju kemana? Menuju ke si sel T-helper atau T-helper. Nah, jika kemudian yang dibawa sama si APC ini sesuai dengan reseptor yang ada di T-helper, maka itulah mulai yang namanya serangan global. Yang pertama itu ada serangan imunitas seluler, dan satu lagi itu ada serangan namanya imunitas humoral. Nah, pada serangan imunitas seluler ini, dia itu akan menyerang si sel dari si lainnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara si sel CD4 tadi, dia itu mengaktifasi si CD8 atau sel T sitotoksik gitu. Yang mana nanti si sel T sitotoksik ini bakal membawa atau mengaktifasi atau memberikan itu namanya fermonin dan juga genfin. Nah, yang dimana fermonin itu dia ibaratnya itu kayak jembatan lah, dia menjembatani si genfin ini untuk menciptakan kondisi yang namanya apoptosis. Apoptosis itu kan kematian sejadwal. Nah, makanya karena dia menciptakan kejadian apoptosis tadi atau kematian sejadwal, makanya si pasiennya itu mengalami pembengkakan pada aliran darahnya. Nah, tapi untuk pertanyaan, kenapa bisa bengkak? Ya, karena jutaan sel limfosit itu ke situ dulu, sel limfosit, sel B, dan selanjutnya. Berarti peradangan atau bengkak. Nah, tapi itu lagi pertanyaan, kalau misalkan peradangan yang bengkak kan sakit. Kenapa pasien yang sakit? Ya, karena pasien udah datang 10 bulan setelah gejala pertama pembengkakan bilateral itu juga mungkin kan di sel T di tempat ini kan bikin jaringan sel itu menjadi fibrosis, jadi pembengkakan. Nah, kalau yang berarti jaringan enggak, jaringan itu berarti makanya ada lagi hasil itu gitu. Cuma mungkin kalau misalkan pasiennya datang 2 bulan setelah pembengkakan, mungkin akan ada yang terjadi tekan. Dan yang kedua itu ada yang tidak moral itu dia membuat si anti-TG atau si globulin. Nah, apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu adalah hormonnya. Apa yang hormon yang dimaksud itu hormon PTU sama hormon TG. Itu kita dari peroksidase. Apa yang pertama oksidasi ya? Karena kita tahu si FT4 itu akan berubah menjadi T3. Yang dimana FT4 itu kan di roksin ya, di dalam itu kan 4 atom ion, ya kan? Dengan 1 atom roksin. Nah, ketika berubah dengan si, jadi fungsi T4 ini juga bukan sebagai hormonnya, tapi sebagai hormon atau cadangan. Untuk apa? Untuk digunakan atau diubah menjadi T3. Nah, kenapa T4 tidak digunakan? Tapi T3 yang digunakan. Karena T3 itu lebih poten. Dia lebih 10-15 kali lebih efektif daripada T4 itu. Nah, siapa yang menghambat si anti-TG sama TG ini itu sel B. Jadi sel B itu berubah menjadi sel plasma berubah menjadi sel plasma itu menghasilkan antibodi. Yang berarti antibodi ini lah yang menghambat si anti-TG, si TPO sama si TG. Oke, diagnosis. Pertama kita lakukan diagnosis ya. Identitasnya perempuan usia 22 tahun, tumor normal, ada 4 atau besar tidak 10 tahun.
Gula tambahannya itu adalah gula pendengar aktivitasnya, kemudian itu belum terjadi dalam beberapa penggunaan fakultas, kemudian naik, sering kedinginan, tidak ada gula terbentuk dan tidak ada kemudian. Nah, kenapa pada penggunaan tambahan ini mudah gula, sering gula itu dan sangat kering karena si hormon gula ini dia punya fungsi atau peran yang sangat baik ya. Yang pertama itu sebagai ya, atau atau metabolisme gitu ya. Ketika tubuhnya berperan yang sangat ini, jadi si tubuh ini kan tidak bisa kasih energi, ya kan? Kita tahu bahwa si steroid ini dia menstimulus untuk apa? Untuk menjaga pemain apes dan apes itu tetap stabil. Gitu. Nah, para fase pompa yang apes dan apes ini itu mempunyai energi yang besar. Nah, energinya nggak ada yang bisa lakukan metabolisme karena nggak ada bentuknya. Jadi energi nggak ada, nggak ada regulatornya, makanya pasiennya terasa sering kedinginan. Nah, kulit atau kering itu sama dengan itu sudah dijelasin tadi sama yang juga itu dari glukosulan. Ini bisa menunjukkan, ya. Jadi glukosa menunjukkan ini harusnya dia degradasi, cuma pada pasien kan situasinya komoditinya nggak ada, harus diproduksi kan. Jadi glukosa menunjukkannya itu tinggi, berarti apa? Dia menarik banyak air, makanya kulitnya terasa kering, terus ada berlokok dan ada facial eczema. Oke, komunikasi fisik tekanan darahnya normal, dia medikasi, respiratornya normal, semuanya agak sedikit rendah, tapi saturasi oksigennya bagus juga. Nah, pada tubuh ini sebenarnya jadi poin penting juga kenapa? Karena biasanya pada orang dengan hipotiroidisme itu paling banyak kasus meninggalnya adalah karena hipotermia. Ya, jadi kan pasiennya itu suhu tubuhnya udah turun, karena lagi kayak kita 37 derajat Celcius. Cuma kayak ini tubuhnya itu udah menurunkan standar suhu tubuh normal. Jadi kalau pasien dia turun di dalam pasien, dia nggak sadar bahwa dia hipotermia, tapi besok paginya udah meninggal. Oke. Nah, perubahan menunjang itu ada TSH, FT4. Pada pasien yang dapat TSH ini tinggi, FT4 yang rendah, itu juga ada pemeriksaan TPO sama TTG. Itu radiologi, ada radiologi. Untuk diagnosis sendiri bisa kalian baca ya, ada grade digit, sama lymphoma. Kombinasi jika terjadi apa sih terjadi yang pertama itu bisa terjadi yang berbentuk anemia, peningkatan kadar kolesterol dan presiden hyperuricemia. Nah, kata laksana. Sebenarnya kalau kata laksana itu nggak ada lain ya. Jadi harus diberikan levotiroxin. Berapa lama ya? 10 minggu ya. Kalau misalkan kemudian terjadi udah fibrosis, kan nanti udah nggak bisa hasil sel tiroid lagi. Nah, apa si hipotiroidisme indikasi? Hipotiroidisme itu dikasih pada pagi hari. Dosisnya berapa? Dosisnya itu 1,6 mg per kilogram badan per hari. Diminum 30 menit sampai dengan 90 menit sebelum makan. Kenapa pagi hari? Ya karena kita malam kita tidur, kita nggak makan apa-apa, ya kan? Kita belum apa-apa. Apa yang jadi untuk disimpan buat absorpsi? Dan evaluasi kadar TSH dan FT4 itu tiap 6 sampai 8 minggu untuk diagnosis. Nah, jika kadar TSH dan FT4 yang berubah, apakah pasien perlu melakukan cek ulang? Jadi yang saya kami baca itu perlu itu sekali tahun lah, dan sampai 12 bulan sekali. Oke, next. Nah, untuk pencegahan yang pertama ya bisa menjaga seperti tubuh, mengonsumsi ion juga, hindari seks yang lebih. Pola hidup sehat, periksakan diri secara rutin, hindari merokok dan paparan radiasi. Next. Jadi, oke, kesimpulannya adalah Hashimoto thyroiditis merupakan penyebab utama hipotiroidisme primer pada orang dewasa berusia perempuan. Diagnosis tindakan melalui kombinasi dan dari hasil lab dan gambaran berisiko genetik.
Pelaku utama adalah pemberian oral substitusi atau levoproxin secara individual. Rata-rata optimal dan deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang dan perbaikan kualitas hidup pasien. Oke, ini daftar referensi kami. Oke, bisa kalian cari untuk update lagi. Oke deh. Wah, ada itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, Bisa aja. Ya, dua ini. Kelompok kedua sama kan? Jadi intinya sama sih. Jadi kan kita menjelaskan tentang si mutu. Ini menarik. Kenapa? Karena namanya tiroid itu kan ada dua kan, kita tahu kan, ada hipertiroid, ada hipotiroid. Yang itu penting kita demonstrasikan. Kenapa? Karena terapi sangat berbeda. Tentu kalau misalnya pasien ini kan hipotiroid kan, terapi adalah hormon tiroid. Apa namanya? Sedangkan hipertiroid kita berikan kebalikannya, kita hambat hormon tiroid apa sama obat hipotiroid. Kita tahu apalagi bagian masyarakat Indonesia profil-profil oke, itu dia mengangkat hormon tiroid. Nah sekarang ceritanya tentang tiroidisasi mikro. Sama perlu dari diagnosis ya. Jadi yang kalian tahu kan tiroid kita kan ada dua di sini kan. Biasanya bukan biasa pada kondisi normal, tujuan itu lengkap tidak terlambat. Kalau terjadi pembengkakan paling sering pada manusia tadi tiroidnya atau hipotiroid. Pertanyaan, kenapa hipotiroid? Betul jawaban hipotiroid. Kenapa paling sering pada kondisi hipotiroid? Karena pabriknya sangat aktif. Sehingga terjadi bengkakan. Bengkakan hipotiroid ada dua, ada yang namanya nodul, ada yang namanya difus. Tahu kan? Hormon itu dia salah satu. Sedangkan difus ketika stage 4 dan 3 menyebar secara merata akibat proses itu namanya Graves' disease. Ya, jadi kebalikannya si munculnya adalah Graves' disease. Oke, gejala klinisnya tentu sangat berkelompokan. Ada yang klinisnya yang sebuah sih, gejala klinisnya si muncul. Gejala klinis si muncul itu selain bisa apa gitu? Makanya lagi ini. Ini. Apa gejala klinis si muncul? Satu ciri khas hipotiroid adanya mix edem. Mix edem itu apa dengan titik edem? Titik edem kalau ditekan masuk, jalan, dia nggak terlihat. Kalau mix edem dia tidak ada titik edem. Paling sering dia disebabkan kalau sering kaki, bukan halaman bawah. Dia lagi jalan tiroid atau tiroidisasi kedinginan. Dua kali. Kulit sejuk. Ya, apa lagi? Rambut rontok. Tapi kalau ketika ada yang
ganti-ganti. Karena kan kita membedakan, misalnya kita nggak tahu apa kan, ada pasien grip, ada pasien hipotiroid, kasih mutu. Kita harus bedain lah service. Ganti-ganti, baik. Badannya susah untuk pulang ya, gemuk. Karena sama hipotiroid. Kalau itu paling kuncinya. Orang memiliki Hashimoto itu paling penting, adanya seperti kelelahan yang ekstrim. Itu yang paling sering buat pasien meninggal itu. Misalnya kita kasih obat di hipotiroid terus di-stop. Jadi pertama cerita dulu dari diagnostik kan. Diagnostik tentu kita periksa TSHS dan STK. Nah yang kita lihat, kenapa diperiksa TSHS dan STK? Dia akan mengukur dua bulan. Ada yang bisa jawab nggak? Maka ini juga kenapa periksa TSHS dan STK? Di situ TSH dan STK. Kenapa tidak? Oh, kalau tadi kan dulu, oh gini kan? Kalian tahu metabolisme pertama yang mengeluarkan pH siapa? Hypothalamus mengeluarkan pH. Kemudian pH merangsang siapa? Mengeluarkan pH kemudian merangsang tiroid mengeluarkan T4 dan T3. Paling banyak apa? T4 itu sekitar 80 70 pokoknya T4 itu yang banyak di tiroidnya. Kemudian nanti di perifer, di organ-organ inti seperti hati, ginjal dan sebagainya, si T4 juga bisa jadi ketiga. Kalau misalnya kita lihat nanti pasien itu selalu diperiksa tuh T4 dan TSHS. Nah, TSH tentu, TSH itu kan kita kan ada namanya mekanisme tadi. Ketika tiroid tinggi pada badan kita, misalnya tiroidnya tinggi sekali pada kita tiroid, apa yang terjadi pada TSH? Kenapa? Karena si otak sudah menganggap sudah banyak nih hormon tiroidnya, sehingga otak memerintahkan si hypothalamus mengurangi produksi TSH. Ketika TSH kurang, otomatis TSH juga berkurang. Ya, jadi kebalikan TSH kurang, TSH tinggi itu hipertiroid. Sebaliknya, hipotiroid juga seperti itu. Ketika TSH sangat berkurang pada tingkat hipotiroidnya, tentu TSH-nya jadi sangat tinggi karena si otak mikir itu rendah terus, produksi terus, kan? Makanya sekarang apa beda TSH sama TSHS? Yang diperiksa TSH sama TSH. Jadi yang kita periksa nanti ada opsi TSH dan TSHS. Memang opsi seperti itu. Cuma kalau ada dua-dua yang kita periksa TSHS. Kenapa? TSH dan TSHS bedanya adalah hanya metode labnya. TSHS itu TSH sensitif. Dia sangat sensitif dan spesifik untuk memeriksa TSH. Dia jarang ada di lab, tidak ada di semua lab dan lebih mahal. Itu karena bedanya ya. Kemudian ST4 yang tadi Pak yang kita bisa tuh ST4. Kenapa dokter bisa ST4? Jadi dia untuk mengetahui ini kerusakannya pada primer atau sekunder. Kalau misalnya dia primer, berarti memang dia di T4 yang kurang. Tapi kalau misalnya dia sekunder, dia ada masalah di TSH tadi dong. Bukan, kenapa periksanya ini T4, bukan T4. Kalau kita misalnya di T4. Jadi karena T4 ini dia masih bersifat free, yang nanti bakal masih dari T3. Nah, jadi diperiksa kadar yang tidak berikatan. Ada lain yang sudah habis 90%. Satu kata kunci deh. Ada lain yang mendekat? Ada lagi satu kata kunci deh. Bedanya di T4 itu terbentuk bebas yang tidak terikat protein. Udah lepas saja, jadi ketika lepas protein ya. Sehingga karena protein tubuh kita tidak mempengaruhi si T4 tadi itu.
Apa yang kita lakukan kalau sampai misalnya pada pasien ini proteinnya rendah, misalnya pada pasien-pasien sirosis, pada pasien-pasien yang mengandung nutrisi, pada pasien-pasien hamil atau apapun yang misalnya gagal ginjal, sehingga nilai protein jadi bias, tidak lagi tidak sebenarnya karena yang tadi mengganggu fungsi ketika kulit lepas dari protein sehingga itu bebas yang lebih nyata nilainya. Kemudian kalau misalnya ditanya apakah tadi bisa FT4 bukan FT3 misalnya gitu kan, nah itu bukan. Kan dulu ada cara ketiga, kenapa bukan FT3 biasanya? Baik, ini kenapa pada FT3? Kalau menurut saya karena FT3 itu lebih sedikit daripada FT4. Dan juga kan di FT3 itu program aktif dari si FT4. Dan jadi kalau misalkan kita periksa FT3 nya itu udah apa yang merepresentasikan apa namanya? Betul, mungkin dibahas ini. Karena T4 itu lebih banyak di tiroid dibanding T3. T3 itu ya sisanya banyak di jaringan, sehingga nilai TSH itu sangat berpengaruh sama T4. Jadi TSH itu bakal dikirim atau dikurangi karena jumlah TSH itu. TSH dan tiroid itu, gitu ya. Ketiga itu, kapan kita bisa ketiga? Kalau ada satu kondisi yang kita buat bisa pasien dokter harus bisa ketika pasiennya dengan gejala yang sangat khas, hipertiroid atau hipotiroid, TSH juga terganggu, tapi TSH-nya normal. Itu T3 terisolasi itu namanya. Itu baru kita bisa. Misalnya dengan konfirmasi seperti hipertiroid ini, tapi betul kalau sudah terisolasi itu remoran pasien pulus berikan dan panikan tangannya nggak bisa diam. Terus bisa TSH-nya pada pasien hipertiroid kan TSH-nya itu menekan terus T4 kan normal. Nah cocok ini harusnya itu namanya pertensi klinis normal. Nah cocok harusnya kan T4-nya sangat tinggi kenapa ya? Rupanya T3 lebih banyak. Itu bisa. Kalau T3 terisolasi itu baru kita bisa lihat. Nah kalau gini tadi kan ada pertanyaan tadi ada jelas kenapa bentak? Kenapa jadi bentak? Kenapa bentak? Karena limfosit sama sel B itu datang ke situ semua buat nyerang si hormon tiroidnya. Nah karena banyaknya si filtrasi itu makanya bentak. Oke, pertama ada dua beberapa bentak. Pertama karena kita dari usia sekarang dimasuki insultan, satu lagi situ usia otak kita dia menganggap si tiroidnya rendah, jadi TSH produksi terus akibatnya sangat takut artinya hasilnya memang tidak ada takut menjadi dipaksa kerja terus sehingga pada yang besar. Yang kedua akibat inflamasi kronisnya kemudian akibat transfer TSH yang terus jadi besar lagi. Nah ada beda nih sama si hipertiroid. Biasanya kalau misalnya seperti ini prosesnya lama, kita harus melakukan proses autoimun gitu kan. Kalau setelahnya biasanya dia lebih kenyal karena banyak sel inflamasi dalamnya. Tadi dia jelasin tadi masalah kenapa tidak jadi karena ini inflamasi kronis dan inflamasi akut. Jadi tidak jadi yang menjadi inflamasi akut. Misalnya infeksi yang saat itu terjadi itu kan kalau inflamasi kronis tidak, ini kan yang karena sel-sel inflamasi yang kronis gitu kan. Jadi tidak jadi inflamasi. Kalau setelah kita itu artinya itu namanya autoimun ataupun ada dua kondisi pasien yang mengoperasi itu. Pertama autoimun, yang kedua sudah dioperasi yang ada itu. Dan kedua berapa tahun nah operasi seperti pasien motor boleh nggak kita berobat? Boleh pasien motor berobat. Kenapa? Karena autoimun hasilnya itu kronis dan tidak bisa lagi sembuhkan. Karena berbicara sama antibodi jadi sudah rusak, baginya rusak. Kalau laptop itu kan
awal tiroid itu adalah bahan bakar, ya kan? Kita diberikan hormon tiroid eksogen dari luar, tiba-tiba bahan bakar kita stop habis, misalnya ada dapat pasokan bahan bakar dari Medan, tiba-tiba di beberapa saat itu habis, tiba-tiba berharap bahan Aceh memproduksi bahan bakar sendiri, akan terjadi kacau dong. Kalau begitu kan, badannya bakal mendadak lemah, dia telah ekstrim, kemudian karena berada di yang signifikan, yang paling kita takutkan adalah hipotermi, kan? Itu kematian, jadi nggak bisa diberikan. Sama juga seperti misalnya hormon tiroidnya sudah diangkat, mendadak juga diangkat, sama juga nggak boleh kita langsung hentikan mendadak seperti itu. Kalau kita kurang dosis boleh sesuai dengan kondisi tubuh, gitu kan? Karena ada juga kondisi memang masih ada hormon tiroid yang bekerja yang bagus. Tidak sama misalnya pada pasien yang diangkat tiroidnya yang parsial tiroidektomi itu masih bisa. Kalau tiroid susah, biasanya minum obat semua itu. Kalau tidak minum obat seperti itu, obatnya seperti ini kan udah siapa masih hormon tiroid karena tiroid nggak bisa memproduksi tiroid, ya udah tidak ada gejala apapun, cuma kembalinya sampai kena ekstrim. Oke, ada tentang si motor? Ada bertanya? Kita kelompok 14. Dia kata itu sedikit. Tanya mereka lagi. Kalian ada? Kalau nggak ada, kan nggak ada, sudah ada lambangnya di cerita. Mulai dalam bentuknya. Oke. Ada banyak. Ada banyak. Sudah orang dengan ini kan di sini kan kita kan hasil itu kan ini ya kan berbeda akhirnya hasil itu kan hasil itu gratis. Itu bagaimana? Ya bagaimana untuk pathogenesis dari apa dari ini kan apa itu hasil pathogenesis itu kan juga kita bingung. Nah, itu gimana pathogenesisnya dan apakah bahan itu bisa disembuhkan atau tidak? Iya, saya bisa sembuhkan. Pertanyaannya simpelnya kan, bisa sembuh atau enggak sih? Kenapa bisa sembuh?
Dari kelompok 13 izin menjawab. Jadi sebelumnya ini sesuai dengan pertanyaan Malik, di mana patogenetisnya dan juga apa bisa disembuhkan. Yang pertama itu dari saya, selama itu kan pasiennya itu dia mengalami gejala yang seperti kedinginan, terus dia itu berat badan naik, langsung makan menurun, dan juga rambut rontok berlinding. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa pasien ini terkena Hashimoto thyroiditis, yaitu ketika Hashimoto thyroiditis itu kan menyerang hormon, sehingga kadar tiroidnya itu menurun. Nah, disitulah ada umpan balik negatif ke otak, yaitu sehingga otak menstimulasikan TSH. TSH meningkat, TSH kan meningkat nih. Tapi tadi kan penyakit Hashimoto thyroiditis ini udah merangsang anti CG sama dengan anti TPO, sehingga kan pusat untuk menghasilkan tiroidnya itu kan sudah rusak. Jadi gimana cara dihasilkan oleh TSH ke tempat tersebut? Kayak misalnya lampu mati, tapi saklar masih bisa dimainkan. Kan saklar sebelum kita tekan saklar pun lampu tetap mati karena udah rusak. Jadi begitu juga untuk TSH-nya, walaupun TSH-nya tetap dihasilkan makin tinggi, tapi misalnya tempat untuk tiroid dihasilkan sudah rusak, maka tiroidnya pun tidak bisa dihasilkan. Sehingga TSH meningkat, maka TSH-nya itu meningkat, T4-nya menurun. Terus untuk apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Penyakit ini tidak bisa disembuhkan secara total, apalagi obatnya dihentikan. Tapi kita boleh memberikan dosisnya itu secara perlahan. Jadi kita naikkan secara perlahan. Jadi misalnya nih ada ibu hamil. Ibu hamil ini mengalami Hashimoto thyroiditis beserta dengan hipotiroidisme primer. Apakah obat dosisnya ditambahkan atau dikurangkan? Pada ibu hamil, obat levotiroxin ini harus ditambahkan dengan dosis yang sesuai dengan ibu tersebut. Dan menunjukkan kalau namanya sakit autoimun itu dari sebelumnya, ya, itu sakit yang bakal diterima semuanya. Banyak sakit autoimun di dunia yang mungkin paling rendah ya, IDP, ada anemia hemolytik, ada Hashimoto, ada diabetes, banyak. Intinya sakit autoimun itu tidak bisa diselesaikan, kan? Apalagi pasien seperti ini, kalau misalnya kita lihat terapi pembedahan adalah solusi yang sama aja. Pabrik rusak, terus pabriknya dibuang, itu tetap aja nggak ada kan? Bagaimanapun si TSH dikeluarkan. Jadi ya semua itu sudah bakal diubah. Nah tadi baru tentang ibu hamil. Jadi saya pernah baca di Jepang itu ibu hamil itu kan dibuat sedikit agak hipertiroid. Katanya anak ewanis dari ibu yang agak sedikit hipertiroid lebih bagus. Karena anak sedikit hipertiroid nanti anaknya lebih bagus metabolismenya, katanya seperti itu. Jadi di Jepang kalau misalnya ada ibu-ibu dengan hormon tiroidnya agak rendah diberikan levotiroxin tinggi supaya jangan sampai dia terlahir dengan kondisi yang rendah tiroidnya. Lebih nggak apa. Karena kalau misalnya dia akan terlahir dengan levotiroid ya namanya metabolisme tubuhnya kurang. Otomatis mungkin si anaknya takutnya pas besar metabolisme kurang ya jadi lebih lemah. Jadi di Jepang makanya supaya pintar dibuat seperti itu. Tapi itu masih itu baru betul masih bacaan betul tak mereka lakukan dan bisa baca lagi tapi itu masih baca seperti itu jadi si ibu juga sedikit hipertiroid supaya anaknya juga hipertiroid karena katanya hipertiroid karena yang lain itu lebih pintar dibanding hipertiroid biar ada kemana juga berkembang di atas nanti kan mana yang belajar sama aja. Oke, ada yang masih tanya kalau mau diskusikan? Izin tanya dokter, jadi kan seperti yang dijelaskan sama kawan tadi, itu kan ada pengaruh hormon estrogen ya untuk pengaruh hormon estrogen terhadap tiroid Hashimoto. Itu apa pengaruhnya peningkatan hormon estrogen tadi terhadap pasien peningkatan tiroid Hashimoto tadi? Pada umumnya itu pasti normal. Oh, itu lah, pasti normal juga boleh. Mungkin ada yang menjawab?
Ada korelasi nggak? Nah, terakhir lah ya, buat kuota. Sudah tahu? Sudah? Sering? Siap lah. Ini menjawab dari kelompok 13. Dia juga pertanyaan kenapa apakah pengaruh hormon estrogen pada Hashimoto thyroiditis. Yang pertama itu estrogen itu bisa bikin sistem imun jadi lebih aktif. Nah, jadi kan sistem imun ini seperti kita ketahui itu dia menyerang benda asing atau virus dan bakteri. Nah, jadi estrogen ini bisa buat sel limfosit yang di PB itu lebih aktif. Jadi banyak antibodinya. Nah, tapi karena antibodi ini pun bisa salah sasaran seperti keadaan Hashimoto thyroiditis. Nah, jadi dia bisa menyebabkan menyerang jaringannya sendiri sehingga muncullah antibodi yang seperti saya jelasin anti-TPO dan anti-TG yang khas pada Hashimoto thyroiditis. Tentu sel itu bisa juga menurunkan toleransi imun. Nah, jadi disebut self tolerance. Makanya ada hubungan antara peningkatan hormon estrogen dengan Hashimoto thyroiditis. Izin dok, jadi hubungan tadi estrogen itu kan dia itu kan menghasilkan banyak antibodi, yaitu sel limfosit tipe B jadi antiaktif. Nah, tapi terkadang antibodi yang terhasilkan terlalu banyak bisa menyebabkan menyerang jaringannya sendiri, sehingga hal tersebut ada hubungannya dengan Hashimoto thyroiditis. Kalau menurut saya ini ya, kenapa autoimun itu lebih sering pada perempuan dibanding laki-laki? Autoimun itu perempuan lebih pasti dibanding laki-laki gitu aja. Maka pada kasus virus mutu, diabetes, SLE, apapun itu lebih sering pada cewek dibanding laki-laki. Apa yang bedanya? Jawabannya hebat-hebat saya itu karena hormon estrogen itu dia itu beda, dia berkebalikan sama si androgen. Kalau si hormon estrogen itu sifat stimulatif, dia itu menstimulasi, jadi kalau ada proses autoimun itu lebih cepat terjadi. Sedangkan si androgen itu lebih defensif, dia mensupresi. Jadi itu kenapa semakin banyak hormon estrogen semakin memperberat kondisinya. Jadi misalnya pada pasien-pasien melimpah dan sebagainya yang terjadi perubahan hormon, yang tentu berbeda. Jadi itu kenapa mungkin jawaban secara general lebih tepatnya apa hubungan estrogen dan pasien-pasien autoimun. Itu lebih ke situ hubungannya. Karena pasien-pasien dengan estrogen tinggi otomatis proses autoimun itu bisa lebih cepat dan lebih parah karena proses stimulatif tadi beda sama laki-laki. Nah, laki-laki yang berkeluarga bawah pun intinya hormon estrogen bukan masalah gendernya. Hormon estrogen itu lebih menstimulasi ataupun merangsang pertumbuhan autoimun lebih cepat dibanding yang hormon estrogen yang rendah ataupun laki-laki. Karena yang androgen tinggi dia lebih defensif terus supresif. Seperti itu, menurut saya seperti itu.
Ada? Ada lagi? Ada lagi? Terima kasih. Oke? Kok? Ada lagi kan? Oke, kalau misalnya ada lagi, kasih kepada nomor 13. Kalau bulan semua audiens harusnya lebih panjang di tanggal 4. Jadi kan kita sudah lagi banyak tentang itu, kita gabung sekali aja nanti. Ya, nanti dua lagi ya, yang berarti tentang Epidemia itu kan. Terus apa ya? Epidemia, potensi, kan? Kita bahas itu kan. Oke, kalau itu nanti kita lanjutkan dulu di hari lain. Kita ketemu lagi bersama di kosong. Kasih tahu dari mana nanti kan. Selamat datang lagi. Terima kasih kepada kelompok dan para yang sudah hadir. Saya tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih.